Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 143. Serangan pembunuhan kali ini terhubung satu sama lain, menciptakan serangan berantai yang hampir dapat memperhitungkan setiap reaksi dari Ye Yuan. Baru saja, Ye Yuan hampir berhasil menghindari serangan kedua dengan memanfaatkan pantulan dari gelombang lapisan ke-8. Namun, saat ini Ye Yuan berada di udara dan serangan ketiga telah berhasil tersambung lancar tanpa memberi kesempatan pada Ye Yuan untuk bernapas. Pengawasan waktu sangat tepat, dan koordinasinya luar biasa. Hal ini hampir sempurna. Lebih penting lagi, kekuatan dari ketiga orang pelaku sangat kuat, mereka semua berada di atas tingkat 5 pemadat jiwa atau bahkan lebih tinggi. Menempatkan jebakan pembunuh yang brilian oleh tiga ahli bela diri di atas tingkat 5 pemadat jiwa, itu adalah skenario kematian pasti yang tidak terhindarkan. Ah! Ye Yuan! Teriak Feng Zirou, yang juga bereaksi cepat dan hendak membantu Ye Yuan. Namun pada saat itu, sosok lain muncul dan menyerang langsung ke arah Feng Zirou. Lawanmu adalah aku. Sosok biru menyerang Feng Zirou dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ini kamu, Su Yishan. Feng Zirou dengan marah berseru kaget. Kedua orang itu langsung bertukar pukulan. Mereka sebenarnya setara. Hehe, jika tidak, menurutmu siapa itu? Nan Feng Zirou, tuan muda ini telah mengejarmu begitu lama, tetapi kamu menolak untuk memberikan wajah apapun. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kehebatan tuan muda ini. Su Yishan tersenyum jahat. Sebagai patriark muda keluarga Su, Su Yishan secara alami menyadari identitas asli Nan Feng Zirou. Hubungan keluarga Su dengan keluarga kekaisaran selalu sangat halus. Su Yishan juga mengejar Nan Feng Zirou untuk waktu yang sangat lama di akademi, tetapi Nan Feng Zirou selalu berbicara belak-belakan kepadanya. Su Yishan mengejar Nan Feng Zirou. Di satu sisi, itu untuk kepentingan keluarga Su. Di sisi lain, itu jelas karena kecantikan Nan Feng Zirou. Tidak hanya penampilan Nan Feng Zirou yang luar biasa, tetapi dia juga sebuah kecantikan yang terkenal. Bagaimana mungkin Su Yishan tidak tergerak? Diperbaiki sebagai berikut. Nan Feng Zirou dengan tidak disadari menjadi sangat marah saat melihat Su Yishan menggodanya dengan kata-kata. Berani sekali, Su Yishan. Aku pasti akan kembali dan melaporkan insiden ini kepada ayah kaisar agar keluarga Su-mu mendapat hukuman yang pantas. Su Yishan merespon dengan dingin, kalau begitu, kamu harus bisa kembali terlebih dahulu. Hehe, sang kakak seniorita yang memukau dan jenius super, keduanya jatuh di hutan tak berujung. Benar-benar menyedihkan. Dengan orang sepertimu, tantang Nan Feng Zirou dengan senyum sinis yang sama dinginnya. Titik. Di sini, Su Yishan mencegat Nan Feng Zirou. Di sisi lain, Ye Yuan sudah tiba di titik kritis antara hidup dan mati. Ye Yuan secara alami dapat memanggil Yuan Fei saat ini, tetapi setelah dia memanggilnya, dia sudah menjadi orang mati. Trio bersaudara Chang jelas tidak menyadari bahwa Ye Yuan telah menaklukkan Yuan Fei. Tetapi serangan berantai mereka kali ini secara kebetulan menutup kemungkinan Ye Yuan memanggil Yuan Fei. Chang Tu terlahir dengan hati-hati. Penyelidikannya tentang Ye Yuan juga cukup teliti. Terlepas dari seberapa sampah Ye Yuan di masa lalu, dia sekarang adalah lawan yang sama sekali tidak ada kelalaian. Jika mereka memandang rendah Ye Yuan hanya karena dia berada di alam Essence Qi, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Kenyataannya, penampilan Ye Yuan menegaskan pemikiran Chang Tu. Jika itu adalah seniman bela diri alam esensi Qi lainnya, panah mematikan dari Chang Ti itu pasti sudah menembus jantungnya. Tapi tidak dengan Ye Yuan, menghindari panah Chang Ti di bawah situasi di mana tidak mungkin mengubah inersia tubuhnya, dia dengan paksa mengubah arah di udara. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai tangguh. Skenario pembunuhan tak bernoda dua alam kondensasi roh tingkat kelima benar-benar dihindari dengan cerdik oleh alam Qi esensi tingkat ke-9. Tapi tidak apa-apa karena Chang Tu sendiri yang bertanggung jawab atas serangan terakhir. Chang Tu, ahli alam kondensasi roh tingkat ke-6. Sejak awal ketika Ye Yuan memasuki area tempat mereka menunggu, Chang Tu sudah mengumpulkan energinya dan menunggu untuk melepaskannya, semua untuk pukulan mematikan terakhir ini. Serangan ini adalah pukulan paling kuat dari seniman bela diri alam kondensasi roh tingkat ke-6. Karena penambahan gelombang lapisan ke-8 dari Ye Yuan sebelumnya, kecepatan udaranya saat ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dan kecepatan Chang Tu lebih besar dari Chang Du. Bisa dikatakan bahwa kecepatan Ye Yuan dan Chang Tu yang lebih besar dari kecepatan Chang Du datang bersamaan. Chang Tu juga menggunakan pedang. Sepertinya dia sudah melihat hasil dari Ye Yuan ditanduk dan menghembuskan napas terakhirnya. Ah, hati-hati,
Ye Yuan, Nanfeng Zero terjebak oleh Su Yishan dan tidak bisa membebaskan dirinya. Tapi dia melihat adegan Ye Yuan akan dibunuh. Lebih baik jaga dirimu dulu, Putri Nanfeng. Melihat reaksi Nanfeng Zero, Su Yishan juga merasakan gelombang kegembiraan. Ye Yuan yang penuh kebencian itu akhirnya akan mati. Nanfeng Zero dikirim terbang dan memuntahkan darah di tempat. Tetapi pada saat yang sama, naskah tidak berjalan sesuai dengan rencana Changtu. Ujung pedang Changtu hendak menusuk Ye Yuan saat pemandangan di depan matanya tiba-tiba kabur. 9 Ye Yuan benar-benar muncul bersamaan di depannya. Bayangan, Ye Yuan saat ini sedang mengudara, bagaimana mungkin dia bisa membuat siluet bayangan. Dan 9 Ye Yuan ini sangat realistis. Yang mana yang merupakan tubuh asli. Indera ilahi Changtu menyapu 9 sosok ini secara instan, tetapi yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa 9 siluet ini sebenarnya adalah tubuh nyata. Situasi seperti apa ini? Melihat hantu. Namun, Changtu saat ini seperti anak panah yang dipasang pada tali, berada di titik tidak bisa kembali. Dia tidak bisa mentolerir tanda-tanda keraguan. Trik remeh. Itu hanya kamuflase. Changtu memilih Ye Yuan paling tengah tanpa ragu-ragu. Itu juga target awalnya. Menciptakan bayangan di bawah situasi seperti ini, itu adalah kamuflase 10:1. Tujuannya adalah untuk mengacaukan indera Changtu. Dan tubuh aslinya tidak pernah berubah sejak awal. Tubuh Changtu melewati afterimage begitu saja. Tidak ada perasaan tidak nyaman saat menembus tubuh. Dia melewati udara. Hati Changtu tanpa sadar tenggelam. Untuk menghadapi realem ki esensi tingkat ke-9, ketiga bersaudara itu menggunakan semua keterampilan mereka hingga batasnya dan dengan cermat menyusun situasi kematian tertentu ini. Hasilnya hanya membuat Ye Yuan menderita luka ringan. Saat menyiapkan skenario, Changtu memiliki keyakinan mutlak bahwa jangankan alam ki esensi tingkat ke-9, bahkan alam kondensasi roh tingkat ke-7 akan menderita kerugian besar ketika ketahuan tidak siap. Terhadap Ye Yuan, Changtu telah memberikan penekanan besar sampai dia tidak bisa memikirkannya lebih tinggi. Tapi hasilnya masih melebihi harapannya. Sampai sekarang, Changtu tidak tahu bagaimana Ye Yuan menciptakan 8 bayangan setelah berada di udara. Juga, yang mana yang merupakan tubuh aslinya. Ye Yuan di belakang Changtu jatuh dengan keras ke tanah, Changtu juga mendarat dengan lembut, tampil sangat santai berbeda dengan penampilan lusuh Ye Yuan. Ye Yuan berdiri dan membersihkan potongan rumput di tubuhnya dan berkata dengan tenang, "Aku benar-benar harus berterima kasih kepada kalian bertiga. Tanpa kalian, aku khawatir jurus 9 pedangku tidak akan selesai begitu cepat." Di batas bahaya yang akan segera terjadi, Ye Yuan tetap tenang dan segera memasuki kondisi hati setenang air. Di bawah situasi seperti itu barusan, semakin dia panik, semakin yakin dia akan mati. Ye Yuan mengerti bahwa untuk melepaskan serangan ini, dia hanya bisa memanfaatkan teknik gerakan jurus 9 pedang. Tapi posisi 9 pedangnya tidak lengkap. Harus ada pijakan untuk mengeksekusi teknik gerakan, tapi dia saat ini ditangguhkan di udara. Di saat krisis, dengan mengandalkan kondisi hati setenang air, Ye Yuan merangsang potensinya hingga batas maksimal dan akhirnya menyelesaikan posisi 9 pedang. Bab 144. Sementara itu, Chang bersaudara berkumpul bersama, raut wajah ketiganya tidak terlihat terlalu bagus. Mendengar arti kata-kata Ye Yuan, skenario pembunuhan yang dirancang dengan susah payah benar-benar membantu Ye Yuan untuk membuat terobosan. Teknik gerakan barusan itu sangat mendalam. Bahkan Changtu, alam kondensasi roh tingkat ke-6, sebenarnya tidak dapat membedakan mana yang merupakan tubuh sebenarnya. Ye Yuan, kamu tidak cukup naif untuk berpikir bahwa kamu dapat mundur dengan aman setelah menghindari penyergapan kita, kan? Meskipun langkah itu barusan sangat mendalam, wilayah kultivasimu masih terlalu rendah, kata Changtu dengan suara rendah. Changtu merancang jebakan maut ini sebagai tindakan pencegahan yang tegas untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Semua dilakukan untuk mencegah komplikasi yang tidak perlu. Bahkan jika mereka tidak menyergap, dengan ranah kultivasinya, membunuh Ye Yuan semudah mengeluarkan sesuatu dari sutangnya. Belum lagi bahkan ada Changdu dan Changti di sisinya. Haha, kalian terlalu banyak berpikir. Kenapa aku harus mundur? Jika aku tidak melakukan terobosan pada saat terakhir tadi, aku pasti sudah dibunuh oleh kalian semua. Bagaimana aku bisa melepaskanmu begitu dengan mudah? Meskipun Ye Yuan mengucapkan kata-kata ini sambil tersenyum, mereka yang akrab dengannya tahu bahwa Ye Yuan benar-benar marah. Hanya saja ancaman Ye Yuan terdengar agak lucu, pemula realem ki realem tingkat ke-9 benar-benar mengancam 3 alam kondensasi roh tingkat ke-5 dan para ahli di atasnya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu tampak seperti konyol dan keras kepala. Ketika Ye Yuan selesai berbicara,
Chang tiga bersaudara tanpa sadar bertukar pandang. Mereka bertanya-tanya apakah Ye Yuan memiliki masalah dengan otaknya. Dengan pemahaman mereka tentang Ye Yuan, sementara Ye Yuan mungkin sangat tidak terkendali, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak dia percayai. Namun, keadaan saat ini sepertinya tidak memungkinkan dia untuk menjadi sombong. Ye Yuan tidak bisa dengan naif berpikir bahwa dia setara dengan mereka bertiga. Ye Yuan, kupikir kamu belum jelaskah dengan situasimu? Chang Tu bertanya dengan agak membingungkan. Tentu saja aku mengerti situasinya. Kalian bertiga adalah antek keluarga Su, kan? Menerima perintah anjing tua Su Yubai untuk datang dan membunuhku, ya atau tidak? Ye Yuan mendengus dingin. Chang Tu telah dengan jelas mendengar tentang kekuatan kefasihan bicara Ye Yuan, jadi dia tidak berencana bertengkar dengannya. Dia mengangguk dan berkata, kamu salah. Tetua Su tidak memerintahkan kita untuk datang, kita berada di bawah perintah kepala keluarga untuk datang dan membunuhmu. Ye Yuan sangat terkejut. Kepala keluarga, orang tua Su Yishan, ya, hal yang sama. Sepertinya aku benar-benar harus memberikan yang baik kepada keluarga Su ketika aku kembali. Kalau tidak, mereka akan benar-benar berpikir bahwa tuan kecil ini baik untuk diprovokasi. Chang Tu merasa agak bingung. Meskipun dia melakukan penyelidikan mendalam pada Ye Yuan sebelum tugas ini adalah pertama kalinya dia bertemu Ye Yuan. Baru sekarang dia menemukan bahwa kepribadian Ye Yuan sama sekali berbeda dari apa yang dia pahami. Dalam kesannya, Ye Yuan tenang dan mantap, sepertinya dia gegabah, tetapi memantapkan dirinya di setiap langkah. Tapi sekarang, Ye Yuan jelas tidak bisa dipahami dari keluarga kaya. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan situasinya. Jika bukan karena penampilan Ye Yuan yang terlalu memukau barusan, Chang Tu bahkan mungkin berpikir bahwa Ye Yuan adalah orang bodoh. Sama seperti Chang Tu bingung, Ye Yuan menunjuk ke hidungnya dan memarahi, "Hei, apakah kalian bertiga masih memiliki rasa malu?" Alam kondensasi roh tingkat ke-6, dua alam kondensasi roh tingkat ke-5, datang untuk membunuhku namun tidak berani melakukannya secara terbuka. Sebaliknya, kalian menggunakan taktik serangan diam-diam semacam ini. Memang, Tuan seperti apa akan memiliki antek-antek yang sama. Su Yubai anjing tua itu juga sangat jahat dan suka menyerang orang lain secara diam-diam. Kalian semua memang dipotong dari kain yang sama. Chang Tu dimarahi oleh Ye Yuan sampai dia tercengang. Dia tanpa sadar mulai meragukan penilaiannya sendiri. Mungkinkah Ye Yuan orang ini benar-benar pemarah? Seorang anak manja 100% yang tidak berguna. Tentu saja, bakat Ye Yuan tidak diragukan lagi. Dia benar-benar jenius yang tiada taraf. Bahkan patriark muda, Su Yishan, harus mengaku kalah. Selain itu, apakah Ye Yuan benar-benar orang yang gegabah? Apakah tindakannya di Akademi dan Wu hanyalah kebetulan? Ye Yuan selesai memarahi Chang bersaudara dan menoleh ke arah Su Yishan. Dia mulai mengutuk, Su Yishan, kamu cucu kura-kura. Kamu hanya tahu bagaimana menggertak wanita. Jika kamu memiliki kemampuan, maka datang dan satu lawan satu dengan tuan kecil ini. Orang tak bertulang, ingin membunuhku tapi tidak berani membuat pindah ke Akademi. Kamu bahkan lari jauh ke hutan tak berujung untuk melakukan ini. Di masa depan ketika keluarga Su mendarat di tanganmu, pada akhirnya akan sia-sia. Oh tidak, keluarga Su tidak akan bisa bertahan lama. Saat aku kembali, aku akan mengalahkan keluarga Su sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Su Yishan saat ini sedang dalam pertempuran sengit dengan Nanfeng Zero ketika dia tiba-tiba mendengar kutukan Ye Yuan dan tidak bisa menahan amarah setelah mendengarnya. Memaksa Nanfeng Zero mundur dengan satu pukulan, Su Yishan tiba di depan Ye Yuan dengan beberapa lompatan. Nanfeng Zero juga mengikuti di belakang dan datang ke sisi Ye Yuan. Kedua belah pihak memasuki jalan buntu. Ye Yuan dengan santai mengambil pil obat dan melemparkannya ke Nanfeng Zero. Lalu dia berkata sambil tersenyum, ini sulit bagimu, kakak seniorita Nanfeng, telanlah. Tidak perlu memikirkan luka kecil semacam ini. Nanfeng Zero menangkap pil obat tetapi malah menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa identitasnya telah diketahui oleh Ye Yuan, membuatnya agak canggung. Jangan sombong, Ye Yuan. Bahkan jika kamu menghindari penyergapan Chang Brothers, apakah menurutmu kamu masih bisa keluar dari hutan tak berujung hari ini? Su Yishan tidak senang saat melihat penampilan tenang Ye Yuan. Bukankah seharusnya Ye Yuan saat ini sedang panik? Ye Yuan menatap Su Yishan dan berkata sambil tersenyum, aku tidak berencana meninggalkan hutan tak berujung. Bagus kau tahu, hutan tak berujung sangat menyenangkan. Aku masih berencana untuk bermain beberapa hari lagi. Mengenai apakah kalian bisa keluar atau tidak, aku tidak berani menjamin. Apakah otakmu rusak, Ye Yuan? Tidak bisakah kamu mengatakan situasi seperti apa kalian berdua saat ini? Tadi,
Kudengar kamu ingin bertarung 1 lawan 1, iya. Su Yishan menatap Ye Yuan seperti sedang melihat orang bodoh. Ye Yuan berseri-seri dan berkata, itu benar. Apakah patriark muda keluarga Su yang bermartabat hanya tahu bagaimana menggertak wanita? Jika Anda memiliki kemampuan, ayo pergi 1 lawan 1. Hahaha. Su Yishan tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, baiklah, aku akan melawanmu 1 lawan 1. Tapi, kita sebagai kelompok yang melawanmu sendirian. Wajah Ye Yuan jatuh setelah mendengar itu, dan dia berkata dengan ketakutan, Su Yishan. Kamu laki-laki atau bukan? Jika kamu memiliki kemampuan, ayo bertarung 1 lawan 1. Melihat penampilan Ye Yuan, Su Yishan merasa sangat lega. Dia terkekeh dan berkata, Ye Yuan, menurutku otakmu benar-benar rusak. Kita berempat digabungkan bisa membunuhmu seperti menyembelih anjing. Kenapa aku harus menghiburmu dengan duel? Apa menurutmu ini akademi? Ye Yuan menatap Su Yishan yang tampak bangga pada dirinya sendiri dan tiba-tiba menyeringai, tersenyum sangat bahagia. Kamu masih bisa tertawa ketika kematian mengetuk, Ye Yuan. Aku harus menyerahkannya padamu. Changtu, Changdu, Changti, bunuh Ye Yuan. Biarkan Nanfeng Zero hidup, dia masih berguna untukku. Perintah Su Yishan. Sementara Chang Brothers diam-diam tidak senang karena Su Yishan masih bernafsu pada saat seperti itu, mereka tidak akan membantah kata-kata Su Yishan. Bagaimanapun, dia adalah calon kepala keluarga Su. Saat Chang Brothers bersiap untuk bergerak, wajah mereka tiba-tiba berubah. Dalam sekejap, ratusan kera berwarna putih muncul di depan mata mereka, mengurung mereka di tengah bersama Ye Yuan. Yang terlemah dari kera putih ini berada di tahap awal tier 2. Haha, Su Yishan, aku menemukan bahwa aku sangat menyukai idemu 1 lawan 1. Kita semua versus kalian, sobat. Kamu benar-benar jenius bahkan sampai dengan metode 1 lawan 1 semacam ini. Ye Yuan memandang Su Yishan saat dia tertawa terbahak-bahak. Bab 145. Apa yang terjadi? Su Yishan menatap dengan mata terbelalak pada pemandangan yang sulit dipercaya ini dan bahkan tidak bisa mendengar ejekan Ye Yuan padanya. Beberapa ratus kera batu lengan panjang muncul begitu saja. Dampak visual ini sangat besar. Dengan pandangan mereka yang dipenuhi kera batu lengan panjang tingkat 2, tekanan semacam ini benar-benar tak terlupakan seumur hidup. Su Yishan bahkan bisa merasakan kakinya sendiri bergetar. Bukan hanya Su Yishan, Chang Brothers juga benar-benar kaget saat ini. Meskipun mereka telah mengalami terlalu banyak hal, mereka belum pernah melihat kejadian sebesar ini sebelumnya. Ratusan kera batu lengan panjang tingkat 2 ini sudah cukup untuk membajak keluarga Su sekali lagi. Meskipun mayoritas kera batu lengan panjang ini berada di tahap awal tier 2, ada juga cukup banyak tahap tengah dan tahap akhir tier 2. Hanya satu binatang iblis tahap tengah tingkat 2 sudah cukup baginya untuk tersedak. Hasil seperti apa jika ratusan dijumlahkan? Pada saat ini, saraf mereka sudah tegang hingga batasnya. Artefak roh spasial, itu pasti artefak roh spasial. Jika tidak mungkin menampung begitu banyak binatang iblis. Ye Yuan, dia sebenarnya memiliki artefak roh spasial. Changtu tiba-tiba berseru kaget. Artefak roh spasial. Bagaimana mungkin? Meski kebenaran ada di depan matanya, Su Yishan masih merasa itu tidak nyata. Benar sekali, itu memang artefak roh spasial. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki pengetahuan seperti itu, sangat mengagumkan. Namun, kalian telah menghina saya, sang tuan muda. Ini adalah tindakan paling bodoh yang pernah kalian lakukan dalam hidup kalian. Meskipun hanya beberapa napas pendek pertukaran, Ye Yuan dapat mengatakan bahwa di antara 4 orang ini, Changtu berperan sebagai karakter pusat otak. Dengan kepribadian Su Yishan, mustahil untuk meletakkan perangkap pembunuhan yang begitu rumit untuk menunggu kelinci mendarat di dalamnya. Kekuatan absolut dari mereka berempat jauh lebih besar dari pasangan Ye Yuan. Tidak perlu terlalu berhati-hati. Serangan terakhir dari Changtu sangat brilian. Faktanya, itu adalah pukulan yang sempurna. Ye Yuan benar-benar tiba di perbatasan hidup dan mati saat itu. Jika bukan karena dia tetap tenang di saat terakhir, menghadapi bahaya di saat menerobos, dia sudah menjadi mayat sekarang. Dari sini, orang bisa melihat bahwa Changtu ini benar-benar karakter yang sangat jahat untuk dihadapi. Tapi sayangnya, lawannya adalah Ye Yuan. Dia adalah tuan muda yang pasti akan membalas dendam, bukan sepatu tua yang baik yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Terhadap kata-kata Ye Yuan, Changtu tidak membantahnya, karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan adalah kebenaran. Hal terbodoh yang pernah dia, Changtu, lakukan dalam hidupnya adalah menyinggung Ye Yuan.
Chang Tu secara alami sangat jelas tentang tindakan Ye Yuan di Akademi Dan Wu dan tahu tentang kepribadiannya yang membalas dendam untuk keluhan terkecil. Oleh karena itu, dia menepis pemikiran untuk memohon belas kasihan. Lawan, saudara, abaikan binatang iblis itu dan langsung bunuh Ye Yuan. Chang Tu juga orang yang sangat menentukan karena dia langsung memberikan perintah. Ketika perintah Chang Tu dikeluarkan, dia memimpin untuk menyerbu ke arah Ye Yuan, ketiganya memiliki sinergi yang luar biasa. Mengikuti di belakang, ketiganya menyerbu ke arah Ye Yuan dalam formasi segitiga. Ini adalah tindakan sekarat Chang Tu. Menghadapi begitu banyak binatang iblis tingkat 2, dia tidak merasa bisa membunuh Ye Yuan. Namun, apa yang membuat Chang Tu terdiam dan terkejut adalah bahwa binatang iblis tingkat 2 ini sebenarnya tidak bereaksi sama sekali terhadap ini. Binatang iblis ini tiba-tiba tidak bergerak untuk menghentikan mereka bertiga. Mungkinkah binatang iblis ini adalah apa yang dibuat Ye Yuan hanya untuk mengintimidasi mereka? Ye Yuan tidak bisa memerintahkan binatang iblis ini sama sekali. Penemuan ini membuat Chang Tu sangat gembira. Haha, hampir ditipu oleh Hemu. Jadi, kamu tidak bisa memerintahkan binatang iblis ini sama sekali. Saudaraku, bunuh dia bersamaku. Chang Tu tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan tidak mengambil tindakan apapun. Dia hanya menatap Chang Tu dengan senyuman yang bukan senyuman penuh ejekan. Sudah di gerbang kematian, kamu masih berpura-pura tenang. Pedang petir angin. Pedang Chang Tu sekali lagi muncul di depan Ye Yuan. Tapi kali ini, Ye Yuan tidak menghabiskan seluruh energinya untuk bertahan. Dia tetap tak bergerak di sana. Tepat pada saat ini, sesosok putih muncul dari samping dan mencengkeram pedang Chang Tu dengan sangat keras, memutarnya menjadi besi tua. Satu pertukaran, 3 telapak tangan masing-masing mendarat di dada Chang Tu, Chang Du, dan Chang Ti. Pukulan ini secepat kilat. Mereka bertiga bahkan tidak jelas apa itu sebelum dikirim terbang keluar. Binatang iblis di tier 3. Wajah Chang Tu akhirnya berkedip saat dia menatap kera putih yang dibangun seperti pagoda besi dengan ngeri. Baru sekarang dia tahu mengapa Ye Yuan tidak bergerak selama ini. Karena dia memang tidak perlu bergerak sama sekali. Dengan binatang iblis tier 3 yang menjaga di samping, mengapa dia harus bergerak secara pribadi? Namun, mengapa binatang iblis tingkat 3 mematuhi Ye Yuan? Dia hanyalah seorang seniman bela diri alam esensi Qi. Chang Tu tiba-tiba teringat bahwa Ye Yuan baru saja turun dari punggung puncak merah dan akhirnya mengerti beberapa hal, kali ini emosinya berubah sangat bertentangan dengan keinginannya. Kamu membawa seluruh klan kera batu lengan panjang punggung puncak merah di bawah kendalimu. Chang Tu menatap Ye Yuan dengan ketakutan. Hahaha, kamu akhirnya sadar. Aku bahkan mengira kamu cukup pintar. Tidak kusangka kamu sangat lambat. Itu benar, Yuan Fei dan anggota klannya akan mengikutiku di masa depan. Tentu saja, itu bukan karena Chang Tu bodoh, tapi karena pengaruh yang dia terima hari ini terlalu besar. Seniman bela diri alam esensi Qi menaklukkan seluruh klan kera batu lengan panjang punggung puncak merah. Jika ini menyebar, orang lain pasti akan menganggapnya seperti orang gila. Namun, hal mustahil semacam ini benar-benar terjadi. Bagaimana ini mungkin? Raja Kera adalah binatang iblis tingkat 3. Mengapa dia rela mematuhimu? Dan juga, manusia dan binatang iblis memiliki kendala bahasa. Bagaimana mungkin kamu bisa menaklukkannya? Chang Tu bertanya dengan enggan. Apakah kamu merasa yakin bahwa aku memiliki kebutuhan untuk menjawab pertanyaanmu? Kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Chang Tu hanya bertanya karena ketidakpastian yang membara di hatinya. Sejujurnya, dia tidak berharap Ye Yuan menjawabnya. Chang Tu menghela nafas dan menutup matanya dengan menyakitkan. Dia menghembuskan napas panjang dan berkata, keluarga Su yang melawanmu adalah kegagalan terbesar keluarga Su. Mungkin keluarga Su akan lenyap sepenuhnya dari tempat negara Qin karena ini. Bergeraklah. Yuan Fei melambaikan tangannya yang panjang, dan segera, lebih dari selusin kera batu lengan panjang tingkat 2 bergegas, membawa Chang Brothers yang sudah tidak punya cara untuk membalas. Tak lama kemudian, jeritan yang mengental darah datang dari jauh, membuat kulit kepala orang yang mendengarnya kesemutan. Kera batu lengan panjang awalnya liar dan tidak bisa dijinakkan. Mereka selalu membunuh seniman bela diri manusia yang mereka lihat. Hanya Ye Yuan yang mengetahui bahasa binatang universal yang dapat berkomunikasi dengan Yuan Fei yang mengaktifkan kebijaksanaan spiritualnya. Kalau tidak, hasil akhir mereka tidak akan jauh lebih baik daripada Chang Brothers. Setiap jeritan celaka ditransmisikan ke telinga Su Yishan, memengaruhi pikirannya berulang kali. Itu sudah benar-benar meruntuhkan pertahanan mentalnya. Su Yishan tiba-tiba terbangun dengan tersentak setelah Ye Yuan perlahan berjalan ke arahnya. Dia mundur tanpa henti, sampai dia menabrak kera batu lengan panjang sebelum melompat ketakutan dan menghindar dengan tergesa-gesa. Ye Yuan,
Aku salah. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Aku mohon, tolong jangan bunuh aku. Itu semua karena Su Yubei bajingan tua itu memaksaku. Itu semua karena dia memaksaku. Su Yishan tidak bisa menahan lebih lama lagi dan membanting lututnya ke tanah saat dia memohon belas kasihan dengan berteriak serak. Bab 146. Ye Yuan memandang Su Yishan yang berlutut di tanah dengan ingus menetes dari hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku juga tidak mengatakan bahwa aku akan membunuhmu, Tuan Muda Su. Lihat betapa takutnya dirimu." Su Yishan sudah seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan tali hormat sekarang. Otaknya sudah tidak lagi memegang kendali. Mendengar bahwa Ye Yuan memiliki niat untuk melepaskannya, dia secara spontan menjadi sangat gembira dan berkata, "Kak, kamu serius? Kalau begitu aku bisa pergi." "Tentu saja kamu tidak bisa pergi. Semua rahasiaku telah kamu lihat. Jika kamu pergi dan menyebar keluar bahwa aku memiliki artefak roh spasial, bukankah aku akan mati tanpa tempat pemakaman?" Su Yishan sangat ketakutan hingga kakinya melemah. Makna Ye Yuan pasti akan membunuhnya. "Jangan khawatir, aku bisa bersumpah dengan sumpah Dao Surgawi untuk sama sekali tidak menyebarkan hal-hal yang aku lihat hari ini." Su Yishan kemudian mengangkat tangannya dan tampak seolah-olah dia benar-benar akan mengucapkan sumpah Dao Surgawi. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Itu tidak perlu, Su Yishan. Aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung satu lawan satu. Setelah kamu membunuhku, kamu dapat meninggalkan tempat ini." Su Yishan tercengang dan dengan cepat kembali ke ratapannya dan berkata, "Tuan Muda Ye, pahlawan hebat Ye, saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Saya seharusnya tidak menentang Anda. Seharusnya saya tidak membawa orang-orangku ke hutan tanpa akhir untuk mencoba membunuhmu." Ye Yuan juga tidak menyangka Su Yishan begitu lemah. Sikap yang biasanya angkuh itu telah hilang. Saat ini, dia seperti orang tercela tanpa rasa malu. Terkadang, orang seperti itu, kalau tidak terhimpit sampai keadaan hidup dan mati, seseorang tidak akan pernah bisa melihat karakter sejatinya. Orang-orang yang biasanya tampak sangat sombong akan menjadi rendah tanpa malu-malu ketika menghadapi kematian, sementara mereka yang biasanya tampak menjalani kehidupan yang bebas dan memiliki perilaku yang tidak pantas akan tetap tenang dalam menghadapi kematian. Ada banyak cara hidup. Sangat jelas bahwa Su Yishan adalah termasuk yang pertama. Jika Ye Yuan membuat kera batu berlengan panjang menyerang, Su Yishan mungkin masih memberikan perlawanan sengit. Tapi Ye Yuan mengepungnya dan belum membunuhnya. Juga, dengan cara kematian yang mengerikan dari Chang Brothers sebagai presiden, pikiran Su Yishan benar-benar runtuh. Ye Yuan tiba-tiba merubah raut wajah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu. Jika kamu tidak menginginkan kesempatan ini, aku bisa membunuhmu sekarang." Su Yishan saat ini jelas adalah seseorang yang menyerah pada paksaan tetapi menolak pendekatan lembut. Dengan Ye Yuan yang memprovokasinya, kata-kata itu malah meresap ke dalam Su Yishan. "Tetapi," Su Yishan tergagap, "tapi aku bukan tandinganmu, kan?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Su Yishan menunduk. Jelas, dia diam-diam setuju. Tetapi pada saat seperti itu, dia tidak berani mengucapkan kata-kata ini. "Tuan kecil ini meminta untuk bertarung satu lawan satu, itu berarti satu lawan satu denganmu. Kamu tidak perlu meragukan ini. Namun, satu lawan satu yang aku sebutkan tidak sekarang. Ada juga syarat untuk memberi Anda kesempatan ini." Mendengar Ye Yuan mengatakan itu, mata Su Yishan berbinar saat dia merasa seperti telah memegang ranting penyelamat terakhirnya. "Syarat apa? Selama aku bisa melakukannya, aku akan mematuhinya. Yah, saya merasa kultivasi saya hampir terkonsolidasi. Setelah alam kultivasi saya terkonsolidasi, saya dapat menerobos ke alam kondensasi roh. Pada saat itu, kita akan menghadapi pertandingan kematian. Tetapi sebelum itu, untuk membantu saya mengkonsolidasikan ranah kultivasi, aku harus menyusahkanmu untuk memberiku gerakan," kata Ye Yuan. "Alam kondensasi roh. Begitu cepat." Su Yishan tertegun. Ye Yuan baru saja menembus ke puncak ke-9 level alam esensi Qi belum lama ini. Dia akan menerobos ke alam kondensasi roh sekarang. Siapa di antara seniman bela diri ketika menerobos ranah utama yang tidak dipenuhi gentar seolah-olah mereka sedang menginjak es tipis. Saat itu ketika Su Yishan menerobos ke alam kondensasi roh, dia bersiap selama setengah tahun penuh, sampai dia sangat yakin sebelum dia berani mengambil langkah ini. Dan pada saat itu, Su Yishan sudah berada di alam kondensasi roh setengah langkah. Ye Yuan jelas masih berada di puncak ke-9 level alam esensi Qi sekarang. Mungkinkah dia ingin menerobos ke alam kondensasi roh secara langsung? Bukankah ini terlalu berlebihan? Di negara bagian Qin, menerobos ke alam kondensasi roh harus melalui proses alam kondensasi roh setengah langkah.
Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Tidak pernah ada orang yang cukup bodoh untuk langsung melakukan terobosan ke alam kondensasi roh. Bukan karena tidak mungkin melakukan terobosan secara langsung, tetapi karena tingkat keberhasilan dari terobosan langsung terlalu rendah. Sangat rendah sehingga tidak ada yang berani mencoba langkah ini. Tingkat keberhasilan menerobos langsung dari tingkat 9 alam esensi Ki ke ranah pemadatan roh sangat rendah sehingga dapat diabaikan. Dengan tingkat keberhasilan yang rendah, siapa yang berani mencobanya dengan gegabah? Ye Yuan belum lama menembus ke puncak tingkat ke-9 alam esensi Ki. Sekarang, dia ingin langsung melakukan terobosan ke alam kondensasi roh. Apakah ini mungkin? Bukan urusanmu apakah itu cepat atau tidak, dengan cara apapun, kamu tidak bisa melarikan diri jika aku tidak berhasil menerobos ke alam kondensasi roh. Oleh karena itu, kamu sebaiknya berdoa agar aku berhasil melakukan terobosan dengan cepat, kata Ye Yuan dengan dingin. Tetapi jika aku menang, bagaimana jika kamu tidak menepati janjimu? Su Yishan juga bukan orang bodoh dan menanyakan tentang keraguannya. Hehe, itu harus bergantung pada suasana hatiku, bagiku tidak masalah. Tapi kamu tidak bisa menolak pertaruhan ini. Kalah, kamu akan mati. Menang, kamu bisa kembali dan terus menjadi tuan muda keluarga Su. Ini satu-satunya kesempatanmu. Terserah kamu mau atau tidak, kata Ye Yuan acuh tak acuh. Jangan, aku mau kesempatan ini. Tentu saja aku mau kesempatan ini. Su Yishan buru-buru berkata. Ini adalah satu-satunya kesempatan hidup Su Yishan. Dia akan menjadi orang bodoh untuk melewatkan kesempatan ini. Ye Yuan benar-benar bisa membuat binatang iblis itu menghancurkannya sekarang, tapi dia hanya harus mencari masalah untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin Su Yishan melepaskan kesempatan ini? Ye Yuan mengangguk dan berkata, karena itu masalahnya, kamu harus ingat, kamu hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Sepenuhnya menjadi karung pasir manusiaku. Pada saat itu, aku akan membiarkan Yuan Fei menonton pertempuran di samping. Jika kamu memiliki sedikit pun niat untuk menyerang, kamu akan mati dengan mengerikan. Su Yishan pasti berpikir untuk membunuh Ye Yuan ketika yang terakhir memberikan gerakan, tapi sekarang Ye Yuan mengatakan itu, dia segera membuang ide ini dari pikirannya. Ini tidak mungkin. Seekor binatang iblis tier 3 menonton pertarungan di samping, jika dia mengungkapkan bahkan jejak niat membunuh, pihak lain akan menghabisinya tanpa ragu-ragu. Jika Ye Yuan adalah alam kondensasi roh tingkat 9 biasa, maka lupakan saja. Namun, mustahil bagi Su Yishan untuk membunuh dalam satu serangan dengan kemampuan tempur praktis Ye Yuan. Oleh karena itu, dia lebih patuh menjadi karung pasir manusianya. Apakah kamu bercanda, Ye Yuan? Kamu hanya berada di puncak alam ki esensi tingkat ke-9, bahkan tidak di alam kondensasi roh setengah langkah. Bagaimana kamu akan melakukan terobosan ke alam kondensasi roh? Ah, aku sudah tahu, kamu sedang menggoda Su Yishan. Nanfeng Zirou senang karena dia menemukan sesuatu. Namun, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, menerobos ke alam kondensasi roh dalam beberapa hari adalah suatu keharusan. Itu harus terjadi bahkan jika tidak bisa. Jika saya tidak menerobos, saya bahkan tidak bisa menyempurnakan pil esens yang, dan Luer tidak dapat diselamatkan. Oleh karena itu, saya harus menerobos ke alam kondensasi roh dengan cara apapun. Tapi, kamu bahkan bukan alam kondensasi roh setengah langkah. Omong kosong apa itu alam kondensasi roh setengah langkah? Alam ki esensi ke alam kondensasi roh dimaksudkan untuk dilakukan dalam satu kesempatan. Kalian memisahkannya menjadi alam kondensasi roh setengah langkah dan alam kondensasi roh sebenarnya merusak diri sendiri, pondasi, membuat pondasi ranah pemadatan roh tidak stabil. Setelah menyebutkan ranah pemadatan roh setengah langkah, wajah Ye Yuan dipenuhi dengan penghinaan. Tapi, semua orang menerobos alam kondensasi roh dari alam kondensasi roh setengah langkah. Mungkinkah semua orang salah? Nanfeng Zirou menolak untuk menerima. Ye Yuan balas dengan pertanyaan setelah mendengar itu, apakah semua orang yang kamu sebutkan lebih menakjubkan daripada guruku ketika ditambahkan? Guruku mengatakan itu baik untuk menerobos secara langsung. Apakah menurutmu dia akan membahayakanku? Petik 2. Nanfeng Zirou tidak punya apa-apa untuk menyangkalnya. Bab 147. Gemuruh. Gelombang lapisan ke-8 dari Ye Yuan dengan mudah ditangkis oleh Su Yishan. Jari yang absolut lainnya dari Ye Yuan menembak ke arah Su Yishan dengan kekuatan yang luar biasa ganas dan tak tertandingi, tetapi dipertahankan olehnya lagi. Namun, Ye Yuan tidak merasa putus asa. Bahkan, dia menjadi lebih bersemangat saat bertarung. Dia sama sekali tidak perlu mempertimbangkan masalah pertahanan saat dia melepaskan semua gerakan yang dia ketahui berulang kali.
Sementara ancaman terhadap Su Yishan tidak besar, pihak lain terlihat sangat lelah. Serangan Ye Yuan bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh realem Ki esensi tingkat ke-9 rata-rata. Bahkan jika dia tidak menggunakan kartu truf terkuatnya, posisi 9 pedang, serangannya dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada seniman bela diri alam kondensasi roh tingkat kedua. Jika Su Yishan tidak menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat, hanya gerakan ini saja bisa membuatnya kehabisan tenaga sampai mati. Selain itu, Ye Yuan menyerang tanpa henti sementara Su Yishan hanya bisa menahan pukulan. Di bawah naik turunnya, serangan Ye Yuan menjadi lebih ganas. Ye Yuan sudah melanjutkan serangan gegap gempita selama 2 hari. 2 hari ini, selain makan, tidur, dan meditasi, Ye Yuan menghabiskan sisa waktunya berlatih dengan Su Yishan. Dengan karung pasir manusia yang begitu bebas, memukulnya sangat menyenangkan dan memuaskan. Semakin banyak pukulan Ye Yuan, semakin bersemangat dia. Semakin dia memukul, semakin dia tidak tahu kelelahan. Terkadang, saat dia bersemangat, dia bisa bertarung selama beberapa jam sekaligus. Sebaliknya, Su Yishan sudah diambang keruntuhan karena disiksa oleh Ye Yuan. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana Ye Yuan memiliki daya tahan yang luar biasa ketika dia hanyalah alam Ki esensi tingkat ke-9. Dengan serangan yang begitu kuat, secara logis, pengeluaran energi esensi seharusnya sangat besar. Tapi Ye Yuan bisa bertarung selama beberapa jam sekaligus dan tidak perlu mengkonsumsi pil pengembalian Ki. Bahkan jika dia yang melakukan serangan gila-gilaan, dia mungkin tidak bisa bertahan selama 2 jam. Namun, apakah alam kondensasi roh tingkat keempat dan alam Ki esensi tingkat ke-9 berada pada tingkat yang sama? Bukannya Su Yishan tidak berpikir untuk menyelinap menyerang Ye Yuan, tapi aura Yuan Fei tetap terkunci padanya selama ini, membuatnya tidak berani melakukan gerakan gegabah sama sekali. Su Yishan percaya bahwa selama dia membalas sekali, apa yang menunggunya pasti adalah sambaran petir. Dia sudah menyaksikan teror Raja Kera ini. Dia benar-benar tidak dapat bertahan bahkan 1 putaran dengannya. 2 hari ini, Yuan Fei juga mengamati serangan nakal Ye Yuan sepanjang waktu. Terkadang, tatapannya bersinar, tidak pasti apa yang dia pikirkan. Sebaliknya, Nanfeng Zhirou lah yang tidak melakukan apa-apa selama 2 hari ini. Tapi dia juga memiliki simpul di hatinya yang belum terselesaikan dan agak terbebani dengan kekhawatiran. Ye Yuan telah mendengar, Nanfeng, nama keluarga ini. Kemungkinan besar, dia sudah menebak identitasnya. Nanfeng adalah nama keluarga kekaisaran. Tidak ada yang tidak menyadarinya di negara bagian Qin. Nanfeng Zhirou dan bibinya sudah dianggap berteman baik dengan Ye Yuan. Tapi mereka selalu menyembunyikan identitas mereka. Tidak peduli apa, itu sangat tidak bisa dibenarkan. 2 hari ini, Ye Yuan mengkonsolidasikan wilayah kultivasinya dengan kekuatan penuh, jadi dia sama sekali tidak mempedulikan masalah ini. Begitu dia menerobos wilayah kultivasinya, akankah dia menggali masalah ini? Apakah dia akan menjauh darinya? Nanfeng Zhirou mulai agak cemas tentang keuntungan dan kerugiannya. Setelah 1 hari berlalu, Ye Yuan terus melancarkan serangan gencar ke Su Yishan seperti biasa. Tiba-tiba, Ye Yuan menghentikan serangannya dan duduk bersila. Yuan Fei menyipitkan matanya dan sepertinya telah menebak sesuatu. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung muncul di antara Ye Yuan dan Su Yishan, mengisolasi keduanya. Su Yishan juga tampaknya telah menebak sesuatu dan tahu bahwa Yuan Fei tidak mungkin memberinya kesempatan untuk mendekati Ye Yuan. Oleh karena itu, dia menarik diri ke samping dengan bijaksana dan bermeditasi sendiri. Ye Yuan ingin melakukan terobosan, dan Su Yishan juga perlu memulihkan diri. Meskipun dia tidak merasa bahwa Ye Yuan dapat langsung menerobos ke alam kondensasi roh, yang terbaik adalah mempersiapkan semuanya. Lelucon macam apa ini? Alam Ki esensi tingkat ke-9 langsung menerobos ke alam kondensasi roh. Bahkan orang tuanya pun tidak berani melakukan itu saat itu. Tidak hanya ayahnya, Su Yulin, tetapi juga Tuan Dekan, Wan Donghai, Nanfeng Yi, para ahli alam formasi kristal terkenal ini, siapa di antara mereka yang bukan bakat tiada taraf saat itu? Tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani langsung melakukan terobosan ke alam kondensasi roh ketika mereka berada di alam Ki esensi tingkat ke-9. Lelucon macam apa ini? Transisi dari alam kondensasi roh setengah langkah adalah metode untuk memengaruhi alam kondensasi roh yang digagalkan oleh leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Ye Yuan ingin menantang leluhur yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatannya sendiri? Bahkan seorang jenius seperti Su Yishan bersiap untuk waktu setengah tahun penuh. Saat itu ketika Nanfeng Zhirou menerobos ke alam kondensasi roh, jumlah waktu yang dia persiapkan lebih sedikit daripada Su Yishan, tetapi masih memerlukan waktu 4-5 bulan. Namun,
Ye Yuan tidak melakukan persiapan sama sekali. Dia hanya menggunakan beberapa hari untuk mengkonsolidasikan wilayah kultivasinya dan kemudian langsung memulai terobosan. Jika dia berhasil, lalu mereka, yang disebut jenius ini, dihitung sebagai apa? Nanfeng Zhirou melihat bahwa Ye Yuan sedang bersiap untuk menerobos dan juga langsung gugup. Meskipun Ye Yuan mengatakannya seperti dia sangat percaya diri, hal semacam ini seperti menantang batas yang diketahui oleh seniman bela diri masih membuat Nanfeng Zhirou merasa sangat khawatir. Ranah utama tidak dapat ditembus sesuka hati. Menghadapi terobosan ke ranah pemadatan roh, tidak ada yang berani lalai sedikitpun. Karena jika terobosan itu gagal, mereka akan menderita berbagai tingkat luka, bahkan mungkin menghadapi risiko penurunan kultivasi. Meskipun bisa dikembangkan kembali, kesulitan saat menabrak kemacetan di lain waktu akan meningkat lebih besar. Ini juga mengapa semua seniman bela diri akan sangat berhati-hati saat menerobos ke alam kondensasi roh. Kamu harus berhasil, Ye Yuan. Nanfeng Zhirou diam-diam bersorak. Dia tahu bahwa jika Ye Yuan tidak bisa menerobos, Lu Er pasti akan mati. Begitu Lu Er mati, pukulan ke Ye Yuan pasti akan sangat besar. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Nanfeng Zhirou. Ye Yuan hanya duduk bersila seperti itu selama 1 jam, aura di tubuhnya berangsur-angsur stabil. Matanya tiba-tiba terbuka, mengambil pil gelombang roh dari cincin penyimpanannya untuk dikonsumsi, dia berkata kepada Yuan Fei, bantu jaga aku. Aku akan memulai terobosan. Awasi Su Yishan dengan benar dan jangan biarkan dia melarikan diri. Tenang dan terobosan, Tuan Muda. Ada Yuan Fei di sini untuk semuanya, jawab Yuan Fei. Ye Yuan mengangguk dan menutup matanya lagi. Tidak jauh dari sana, Su Yishan menyaksikan pemandangan ini dan diam-diam merasa khawatir di dalam hatinya. Ye Yuan benar-benar bisa berkomunikasi dengan binatang iblis ini. Tidak heran dia bisa menaklukkan binatang iblis tingkat 3 ini. Ada banyak sekali rahasia di tubuh Ye Yuan. Ye Yuan menyesuaikan kondisinya dan mengkonsumsi spirit surge pil, dan dia secara resmi memulai upaya untuk menerobos ke dalam ranah pemadatan roh. Sementara para penonton merasa bahwa upaya Ye Yuan untuk mencapai alam kondensasi roh dipenuhi dengan bahaya yang tak tertandingi, tapi bagi Ye Yuan, itu bukanlah suatu hal yang sangat menakjubkan. Pemahamannya terhadap energi esensi langit dan bumi jauh melampaui apapun yang disebut ahli di negara Qin. Pemahaman para ahli alam formasi kristal terhadap energi esensi surga dan bumi bahkan tidak layak untuk dibandingkan dengan Ye Yuan. Bagi mereka, alam kondensasi roh adalah jurang yang lebar, tapi bagi Ye Yuan, alam kondensasi roh hanyalah ambang kecil, itu saja. Pil gelombang roh yang memasuki perutnya seperti melempar kerikil kecil ke permukaan danau yang damai, melanggar keadaan keseimbangan energi esensi asli di dalam tubuh Ye Yuan. Praktis seketika, energi esensi dalam dantian Ye Yuan mendidih. Angin puyuh mulai melolong di bawah Ye Yuan. Angin puyuh ini terus membesar, semakin meluas, membawa daun-daun yang berguguran terbang ke udara. Prahara energi esensi dimulai. Bab 148. Sebuah pusaran terbentuk dari badai energi esensi menghasilkan tornado yang dahsyat, dan badai ini semakin membesar. Hutan tak berujung awalnya merupakan tanah yang kaya dengan energi esensi. Ye Yuan dengan sembrono menyerap semua energi esensi yang berkumpul tanpa peduli, mengalir ke dalam dantiannya. Apa yang terjadi? Badai energi esensi ini tidak normal. Su Yishan berseru kaget. Ketika dia dulu menerobos alam kondensasi roh, badai energi esensi yang dia timbulkan hanyalah badai kecil dibandingkan dengan Ye Yuan. Badai energi esensi Ye Yuan memberinya perasaan seperti banjir besar atau binatang buas yang sangat kejam. Dengan energi esensi yang begitu ganas dan bergejolak yang mengalir ke dalam dantian tanpa henti, bukankah itu akan meledakkan dantian? Hancurkan, ledakkan, mari kita lihat bagaimana kamu bertingkah setelah dantinmu meledak. Su Yishan terkekeh dalam hati atas kesialan orang lain. Tapi saat dia menikmati kemalangan orang lain, kerahnya tiba-tiba ditarik dari belakang, mengangkatnya seperti menggendong bayi ayam. Yuan Fei menggendong Su Yishan dan dengan cepat menuju ke kejauhan. Nanfeng Zhirou mengikuti di belakang mereka. Prahara energi esensi yang terbentuk dari terobosan Ye Yuan tumbuh semakin besar, hampir menyebar ke sini. Oleh karena itu, Yuan Fei dengan tegas membawa semua orang untuk mundur pada jarak tertentu. Su Yishan yang diseret merasa malu dan terhina tak tertahankan. Tapi menghadapi binatang iblis tingkat 3, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak ingin berakhir seperti Chang Brothers, dicabik-cabik oleh kera terkutuk itu. Yuan Fei mendarat jauh setelah beberapa kilatan, kira-kira 1000 kaki jauhnya dari Ye Yuan. Bahkan dengan jarak seperti itu, mereka masih bisa merasakan badai energi esensi yang melonjak itu.
Perluasan badai energi esensi tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sebaliknya, itu tumbuh lebih besar. Ye Yuan berada di mata badai energi esensi, tidak menyadari semua yang terjadi di dunia luar. Saat ini, semua pikirannya ditempatkan pada pemurnian energi esensi. Berbeda dengan energi esensi liar di dunia luar, energi esensi di dalam tubuh Ye Yuan sangat jinak. Jika energi esensi di dunia luar adalah binatang buas yang ganas, maka Spirit Bristle Nine yang ilahi art adalah penjinak binatang buas yang kuat. Energi esensi yang mengalami proses penjinakan menjadi sangat patuh. Ye Yuan saat ini sedang memutar Spirit Bristle Nine yang ilahi art, metode kultivasi fase kedua bab fana. Dia juga tidak menyangka bahwa menerobos ke alam kondensasi roh akan benar-benar membutuhkan energi esensi yang begitu besar. Tidak heran Spirit Bristle ilahi King orang itu begitu kuat. Ini hanya menerobos ke alam kondensasi roh, dan energi esensi yang diperlukan sudah sangat besar. Jika seseorang memasuki ilahi King Realm, seberapa menakutkan jumlah energi esensi yang dibutuhkan. Ye Yuan seperti lebah kecil yang rajin, memurnikan energi esensi tanpa henti menggunakan Spirit Bristle Nine yang ilahi art, lalu mengirimkannya ke dantiannya. Energi esensi di dalam dantian semakin terakumulasi, secara bertahap menggembungkan dantian Ye Yuan hingga batasnya. Dan saat ini, titik kritis untuk menerobos ke alam kondensasi roh telah tiba, dan itu untuk mengumpulkan ki dan mencairkannya. Namun, Ye Yuan tidak mempedulikan energi esensi di dalam dantian tetapi terus memurnikan energi esensi tanpa henti, terus menuangkannya ke dantian. Dantian Ye Yuan membengkak bahkan lebih besar dengan risiko meledak kapan saja. Jika dia tidak segera mengambil tindakan, itu bisa benar-benar seperti yang diinginkan Su Yishan, menjejali dantian begitu penuh hingga meledak. Tidak mungkin kan? Apakah Ye Yuan masih memurnikan energi esensi? Dantiannya mungkin akan meledak karena kepenuhan. Ternyata dia bahkan tidak tahu bagaimana menembus alam kondensasi roh. Untuk benar-benar bertaruh denganku dengan klaim yang begitu memalukan. Hahaha, Su Yishan sangat senang melihat kemalangannya. Nanfeng Zirou memelototinya dengan kejam dan berkata dengan marah, tutup mulutmu untukku. Jika Ye Yuan mati, Raja Kera akan membunuhmu juga. Oleh karena itu, sebaiknya kau berdoa agar dia selamat. Setidaknya dengan cara itu, secara teori kau masih memiliki kemungkinan untuk tetap hidup. Su Yishan sangat meremehkan saat dia berkata, bahkan jika dia menerobos ke alam kondensasi roh, itu hanyalah alam kondensasi roh tingkat pertama. Aku berada satu tingkat lebih tinggi darinya. Kau begitu yakin dia bisa mengalahkanku? Nanfeng Zirou mencibir dengan dingin dan berkata, bukankah Lin Tiancheng juga merupakan panggung kecil lebih tinggi dari Ye Yuan saat itu? Dan apa hasil akhirnya? Apakah menurutmu Ye Yuan bodoh untuk menyarankan duel seperti itu dalam situasi di mana dia tidak percaya diri? Aku berani bertaruh bahwa selama dia memasuki alam kondensasi roh, membunuhmu akan semudah menyembelih seekor anjing. Kalau begitu dia harus menerobos ke alam kondensasi roh dulu. Lihat dia, saat ini, apa bedanya dengan bunuh diri? Su Yishan tetap keras kepala. Nanfeng Zirou tidak bersuara kali ini. Tindakan Ye Yuan benar-benar tidak berbeda dengan bunuh diri. Apa yang Ye Yuan perlu lakukan saat ini adalah mengumpulkan ki dan mencairkannya, bukan untuk memurnikan lagi energi esensi. Tidak peduli seberapa besar dantian seorang seniman bela diri, itu juga tidak dapat menampung begitu banyak energi esensi. Nanfeng Zirou memandang Ye Yuan di kejauhan, matanya penuh perhatian. Sebaliknya, Yuan Fei lah yang menatap mata Ye Yuan yang bersinar, tidak yakin apakah itu kekhawatiran atau kepastian di wajah kera itu. Ye Yuan secara alami tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Saat dantiannya akan meledak, aliran ki hangat mengalir ke dantian, menyelimuti energi esensi kekerasan. Aliran ki ini justru merupakan kekuatan obat yang diubah dari Spirit Surge Pil. Aliran kekuatan obat ini seperti kantong yang rapat, membungkus semua energi esensi yang membengkak dengan erat di dalamnya. Tidak peduli bagaimana mereka membengkak, itu tidak ada gunanya. Dengan bantuan kekuatan obat Spirit Surge Pil, dantian Ye Yuan dengan cepat pulih ke ukuran aslinya, sementara energi esensi yang baru dimurnikan itu dikompresi oleh kekuatan obat. Akhirnya, energi esensi dalam tubuh Ye Yuan mencapai kejenuhan. Dia tidak dapat melanjutkan memurnikan energi esensi, jadi dia mulai memadatkan ki yang terkumpul menjadi cairan sesuai dengan metode Spirit Bristle Nine yang ilahi art. Segera setelah metode kultivasi diputar, energi esensi di dalam dantian mulai membentuk topan. Sementara pada saat yang sama, kekuatan obat dari Spirit Surge Pil dan energi esensi yang disempurnakan telah menyatu bersama, menyebabkan energi esensi di dalam dantian Ye Yuan menjadi lebih masif. Pil gelombang roh sudah mengandung sejumlah besar energi esensi untuk membantu seniman bela diri untuk menerobos ke alam kondensasi roh di bawah pengaruh ramuan obat lainnya. Rumus pil dari Spirit Surge Pil tidak terlalu penting untuk Ye Yuan,
tapi itu benar-benar bisa menimbulkan badai darah di negara bagian Qin. Ini adalah pil obat tambahan terbaik yang diketahui Ye Yuan untuk menyerang alam kondensasi roh. Di bawah bimbingan Spirit Bristle Nine yang ilahi art, topan di dalam dantian Ye Yuan menjadi semakin kecil, dan semakin padat. Energi esensi yang awalnya tak berbentuk benar-benar berubah menjadi kabut samar di dalam dantiannya. Namun, kabut itu tidak stabil saat ini dan belum benar-benar membentuk energi esensi cair. Ini juga merupakan momen paling penting untuk mengumpulkan Qi untuk mencairkannya. Kabut ini tampaknya hanya selangkah lagi dari energi esensi cair, tetapi ini juga merupakan periode yang paling tidak stabil. Begitu kesalahap terjadi, energi esensi akan dengan cepat kembali ke keadaan semula. Jika itu ringan, ranah kultivasi seniman bela diri akan turun. Tetapi jika parah, dantian akan mengalami kerusakan, mempengaruhi kultivasi di masa depan. Aspek luar biasa dari Spirit Bristle Nine yang ilahi art adalah tirani yang tak tertandingi. Dengan hukum kultivasi yang keras seperti diktator, bagaimana mungkin kabut ini memberi kesempatan untuk pulih? Di bawah tekanan luar biasa dari Spirit Bristle Nine yang ilahi art, kabut ini akhirnya terus mengembun bersama. Keadaan energi esensi cair menetes ke bawah. Spirit liquid pertama telah benar-benar terbentuk. Namun, ini hanyalah permulaan. Tetesan dari Spirit liquid jatuh. Pada akhirnya, 9 tetes Spirit liquid benar-benar terbentuk. 9 tetes cairan roh ya. Tidak menyangka terobosan kali ini benar-benar begitu sempurna, jauh lebih kuat dibandingkan kehidupanku sebelumnya. Ye Yuan tersentak kagum. Namun, terobosan ke alam kondensasi roh belum berakhir. Bab 149. Bagaimana? Tercengang? Kan? Nanfeng Zhirou melirik Su Yishan dengan rahang kendur dan tampak sangat senang dengan dirinya sendiri seolah-olah dialah yang menerobos. Su Yishan benar-benar bingung. Energi esensi yang diserap Ye Yuan berkali-kali lipat dari yang lain. Dengan energi esensi yang sangat besar, bukankah seharusnya itu meledakkan dantian? Mungkinkah Ye Yuan adalah orang aneh yang lahir alami dengan dantian beberapa kali lebih besar dari orang kebanyakan? Lelucon macam apa ini? Ini bukan jenius tapi aneh. Melihat penampilan Ye Yuan, sama sekali tidak terlihat seperti dantiannya beberapa kali lebih besar dari yang lain. Namun, bagaimana dia melakukannya? Hei, apakah kamu ingin menebak berapa tetes cairan roh Ye Yuan yang terbentuk? Kurasa itu pasti 7 tetes, bahkan mungkin 8 tetes. Su Yishan melompat seperti kucing yang ekornya terinjak saat mendengar itu. 8 tetes. Bagaimana mungkin? Lupakan negara Qin kita, bahkan di seluruh wilayah Sekte Awan Tenang, rekor tertinggi saat ini hanya 6 tetes. Tidak peduli seberapa mengerikan Ye Yuan, 7 tetes sudah menjadi puncaknya. Bagaimana mungkinkah 8 tetes? Mengapa itu tidak mungkin? Anda mengatakan bahwa tidak mungkin baginya untuk menerobos langsung ke alam kondensasi roh, tetapi sekarang, bukankah dia menerobos? Selain itu, Anda juga melihat badai energi esensi barusan. Itu beberapa kali lebih besar dari saat kita menerobos. Badai energi esensi yang menakutkan, memadatkan 8 tetes juga seharusnya tidak aneh, kan? Mungkin banyak energi esensi yang terbuang percuma olehnya. Pasti itu. Bodoh. Kamu masih menolak untuk menerima kenyataan bahkan sekarang. Nanfeng Zhirou tidak peduli lagi dengannya. 9 melambangkan puncak angka. Sebagai seniman bela diri alam kondensasi roh tingkat pertama, yang paling banyak adalah memadatkan 9 tetes cairan roh. Selama proses kultivatoran energi esensi, itu juga merupakan proses penggunaan energi esensi untuk memperkuat seluruh tubuh. Hanya saja efek penguatan jiwa ilahi terlalu buruk dan sangat sulit dideteksi. Tetapi setiap terobosan dalam ranah utama akan menyebabkan lompatan kualitatif dalam hal penguatan tubuh. Jiwa ilahi juga akan mengikuti dan mengalami perubahan kualitatif, menghasilkan transformasi satu kali. Namun, bahkan setelah seniman bela diri menerobos ke alam kondensasi roh dan dantian mereka menerima dorongan besar, paling banyak bisa menahan total 9 tetes cairan roh. Lebih dari itu hanya akan mengakibatkan dantian meledak. Masing-masing dari 9 tetes cairan roh ini mengandung energi esensi dalam jumlah yang sangat besar. Setiap tetes sebenarnya adalah jumlah total energi esensi yang disimpan sebagai cadangan oleh alam esensi Qis. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya 9 tetes cairan roh itu. Namun, bagi seorang seniman bela diri untuk mencapai 9 tetes cairan roh saat menerobos ke alam kondensasi roh, itu hanya dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata ini, sesulit naik ke surga. Sebagian besar seniman bela diri ranah pemadatan roh memadat antara 1 hingga 3 tetes. Beberapa seniman bela diri jenius bisa memadatkan 4 tetes ke atas. Seperti Nanfeng Zhirou dan Su Yishan, keduanya memadatkan 4 tetes cairan roh.
Tapi di atas 4 tetes, akan ada lonjakan besar dalam kesulitan. Karena semakin banyak cairan roh yang terkondensasi, semakin banyak energi esensi yang dibutuhkan. Dan seorang dantian seorang seniman bela diri tidak bisa mendukung energi esensi yang begitu mengerikan. Alasan mengapa Long Tang bisa menekan semua dengan kultivasi alam kondensasi roh tingkat ketiga adalah karena dia memadatkan 5 tetes cairan roh. Setiap terobosan alam di alam kondensasi roh, karena keterbatasan dantian, hanya bisa sekali lagi memadatkan jumlah yang sama yang terbentuk di alam kondensasi roh tingkat pertama. Dengan kata lain, ketika Long Tang berada di alam kondensasi roh tingkat ketiga, dia sudah memiliki 15 tetes cairan roh, sementara siswa alam kondensasi roh tingkat keempat lainnya hanya memiliki 16 tetes cairan roh. Bagi jenius persepsi seperti Long Tang, perbedaan kecil seperti itu tidak layak disebutkan. Oleh karena itu, dia dapat dengan kuat menempati posisi nomor 1 di daftar peringkat bela diri. Dengan kata lain, jumlah tetes cairan roh yang terkondensasi saat menerobos ke alam kondensasi roh mewakili jenis ketinggian yang bisa dicapai oleh seorang seniman bela diri di masa depan. Pikirkan saja, ketika 9 cairan roh tetes seniman bela diri berada di alam kondensasi roh tingkat ke-9, itu akan menjadi 9 kali 9, 81 tetes cairan roh. Sementara seniman bela diri 1 tetes cairan roh hanya akan memiliki 9 tetes cairan roh. Perbedaan semacam itu sangat tidak mungkin untuk diganti dengan aspek lain. Tentu saja, sebagian besar seniman bela diri berada di 3 tetes ke bawah. Oleh karena itu, perbedaan di antara mereka tidak akan terlalu berbeda. Hanya saja jika seniman bela diri 3 tetes ke bawah tidak memiliki peluang keberuntungan yang menantang surga, mereka akan berhenti di alam kondensasi roh di masa hidup ini. Menginginkan terobosan ke alam formasi kristal akan sangat sulit dilakukan. Untuk ingin menerobos ke alam formasi kristal, seseorang harus memiliki setidaknya 4 tetes cairan roh ke atas. Meski begitu, tidak semua orang bisa menerobos ke alam formasi kristal. Semakin banyak cairan roh, semakin besar peluang untuk maju ke alam formasi kristal. Namun, hanya ada 2 seniman bela diri yang memadatkan 6 tetes cairan roh ketika mereka berada di alam kondensasi roh tingkat pertama di seluruh domain Sekte Awan Tenang. Salah satunya adalah pemimpin Sekte Awan Tenang Sek saat ini, Yan Tresles. Kesulitan memadatkan 6 tetes cairan roh terbukti dari ini. Adapun 7 tetes ke atas, itu semua hanyalah mitos. Setidaknya dalam domain Awan Tenang Sekte, kondensasi 7 tetes cairan roh sama sekali tidak pernah terdengar. Ini juga alasan mengapa Su Yishan begitu heran. Meskipun dia tidak percaya Ye Yuan dapat mengembunkan 8 tetes cairan roh, dia tidak dapat menyangkal fakta bahwa Ye Yuan memadatkan 7 tetes cairan roh. Itu karena jumlah energi esensi yang diserap Ye Yuan barusan melebihi jumlah yang dia serap saat itu bahkan terlalu jauh. Itu jauh melampaui volume energi esensi yang dibutuhkan untuk 6 tetes cairan roh. Artinya, Ye Yuan telah melampaui semua orang di domain Awan Tenang Sek. Fakta ini membuat Su Yishan sangat tertekan, cemburu tanpa henti, dan juga sangat ketakutan. Memang, tingkat keanehan Ye Yuan sudah jauh melebihi pemahamannya. 7 tetes cairan roh. Itu berarti tidak peduli seberapa santai Ye Yuan berkultivasi di masa depan, dia bisa berkultivasi ke alam formasi kristal. Selain itu, Ye Yuan sudah sangat menakutkan saat berada di alam ki esensi tingkat ke-9. Sekarang setelah dia memadatkan 7 tetes cairan roh sekaligus, sejauh mana kekuatannya akan melonjak. Jika dia tahu bahwa Ye Yuan tidak memadatkan 7 tetes cairan roh, melainkan 9 tetes yang bahkan tidak berani dia pikirkan, siapa yang tahu apa yang akan dia pikirkan. Kenyataannya, bukan hanya Su Yishan yang tidak berani membayangkannya, bahkan Nan Fengzhou juga tidak berani membayangkannya. Dia mengatakan 8 tetes cairan roh hanya untuk mengolok-olok Su Yishan. Sejujurnya, bahkan dia tidak terlalu percaya bahwa Ye Yuan dapat mengembunkan 8 tetes cairan roh. Karena, itu terlalu tidak manusiawi. 9 tetes cairan roh ya. Tidak menyangka terobosan kali ini benar-benar begitu sempurna, jauh lebih kuat dibandingkan kehidupanku sebelumnya. Ye Yuan juga merasa agak emosional. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yuan hanya memadatkan 7 tetes cairan roh. Di antara kekuatan puncak di alam ilahi, 7 tetes cairan roh tidak dianggap sangat mengesankan. Para jenius sejati semuanya memadatkan 9 tetes cairan roh. Di alam bawah, 9 tetes cairan roh adalah sesuatu yang hanya ada di legenda. Tapi di alam ilahi, ada beberapa orang yang bisa mencapainya. Tentu saja, itu juga karena Ye Yuan tidak tertarik pada jalan bela diri. Kalau tidak, dengan tingkat keanehan seperti itu, 9 tetes cairan roh sama sekali tidak menakjubkan. Tapi kali ini, di bawah efek ganda dari spirit Surgepil dan spirit Bristle Nine yang ilahi art,
dia akhirnya mencapai 9 tetes cairan roh yang sempurna. Saat itu, Ye Yuan tiba-tiba merasakan jiwa ilahinya bergetar dan rasa sakit yang membelah kepala menyebar. Ah, sakit sekali. Apa sudah mulai? Kondensasi cairan roh hanya memenuhi setengah dari terobosan ke alam kondensasi roh. Masih ada separuh lagi, yaitu baptisan jiwa ilahi. Ini adalah arti sebenarnya dari perubahan kualitatif pertama dari jiwa ilahi seniman bela diri. Itu sangat penting. Bab 150. Langit cerah yang awalnya luas dari hutan tak berujung memiliki perubahan mendadak dan ditutupi oleh lapisan demi lapisan awan gelap. Garis petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit, sementara suara guntur bergulir datang dari jauh ke dekat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kulit Su Yishan berubah pucat. Dia belum pernah melihat cuaca yang tidak normal seperti itu dan secara naluriah dapat merasakan bahwa segala sesuatunya tidak beres. Perasaan bahwa perubahan situasi yang tiba-tiba ini tampaknya tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, itu tampak seperti sebuah fenomena yang terjadi ketika beberapa dewa menerobos alam kultivasi. Mata Yuan Fei bersinar seolah dia tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, dia dengan ringan menepuk bahu Nanfeng Zhirou, dan tangan lainnya mengangkat Su Yishan seperti bayi ayam saat dia menyeret lebih jauh di kejauhan. Kali ini, Yuan Fei menjauh lebih jauh dari Ye Yuan. Jarak beberapa mil. Yuan Fei dengan santai melempar Su Yishan ke bawah, tapi tatapannya tertuju pada tempat Ye Yuan menerobos. Nanfeng Zhirou juga menyusul saat itu saat dia menatap Yuan Fei dengan sangat bingung. Dia benar-benar ingin bertanya pada Yuan Fei apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka tidak dapat berkomunikasi sehingga Yuan Fei tidak akan mengerti bahkan jika dia bertanya. Tapi melihat tindakan Yuan Fei, mungkinkah sumber dari fenomena ini sebenarnya adalah Ye Yuan? Bagaimana ini mungkin? Fenomena seperti itu tidak mungkin terjadi bahkan jika seseorang menerobos ke alam formasi kristal, apalagi hanya menerobos ke alam kondensasi roh. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Ye Yuan? Su Yishan mengangkat dirinya dengan agak menyedihkan dan kebetulan bertemu dengan tatapan bingung Nanfeng Zhirou. Dia tanpa sadar menjadi kesal. Jangan lihat aku, bagaimana aku tahu apa yang terjadi. Ye Yuan ini adalah orang aneh yang lahir alami. Aneh. Su Yishan tidak berani marah pada Yuan Fei, jadi dia hanya bisa mengatakan, aneh, 3 kali berturut-turut untuk mengungkapkan ketidaksenangannya, dan pada saat yang sama, menyembunyikan keterkejutan yang mendalam di dalam hatinya. Melalui reaksi Yuan Fei, Su Yishan dengan jelas juga menyadari bahwa sumber dari fenomena ini adalah Ye Yuan. Namun, dia tidak tahu bagaimana Ye Yuan bisa memunculkan fenomena mengerikan seperti itu ketika dia hanya menerobos ke alam kondensasi roh. Nanfeng Zhirou terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, pengumpulan Qi Ye Yuan dan kemudian mencairkannya sudah selesai. Sekarang, itu harus menjadi transformasi jiwa ilahi. Tetapi apakah transformasi jiwa ilahi akan menimbulkan fenomena seperti itu? Mungkinkah karena dia memadatkan 7 tetes cairan roh? Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak tahu. Transformasi jiwa ilahi hanyalah simbolis. Bagaimana mungkin itu bisa memicu fenomena seperti itu? Su Yishan berkata dengan kesal. Nanfeng Zhirou memikirkannya untuk waktu yang lama dan juga tidak dapat memberikan penjelasan. Dia hanya bisa mengamati gerakan Ye Yuan dari dekat. Sementara itu, lebih dari 10.000 mil jauhnya, di awan tenang sekte, seorang lelaki tua yang dipenuhi dengan bantalan seperti orang bijak keluar dari pengasingannya dan melihat fenomena di kejauhan dengan ekspresi muram. Ini sudah berakhir di hutan tak berujung. Apa yang terjadi? Bisakah binatang iblis tier 4 lainnya lahir? Tapi itu juga tidak mungkin bagi binatang iblis tier 4 untuk memicu fenomena seperti itu. Di suatu tempat jauh di dalam hutan tak berujung, seorang lelaki tua yang hanya tinggal kulit dan tulang melihat fenomena yang menjulang tinggi di langit dengan ekspresi yang sama khusyuknya. Iblis tua mana yang menerobos? Tingkat fenomena seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Lebih baik aku menjauh darinya. Menerobos hutan tak berujung, bukankah orang ini takut memprovokasi iblis tua itu di sana? Meski lelaki tua itu sangat penasaran dengan apa yang terjadi, dia tetap berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di sisi lain hutan tak berujung, tempat ini dilulukan sebagai tanah terlarang bagi manusia, lembah 10.000 setan. Ada banyak binatang iblis yang kuat di dalamnya. Di bagian terdalam lembah 10.000 setan, di dalam sebuah gua, seorang pemuda benar-benar duduk bersila. Pemuda itu sedang berlatih meditasi ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, itu aura manusia. Untuk berpikir bahwa keberadaan yang menentang surga muncul sekali lagi di antara manusia.
Sayang sekali, aku juga berada di saat yang paling kritis sekarang. Kalau tidak, aku akan pergi dan bertemu dia. Selesai, pemuda itu menutup matanya lagi, memotong semua inderanya. Instan ini, master yang tak terhitung jumlahnya di dunia tanpa akhir dikejutkan oleh fenomena yang disebabkan oleh Ye Yuan. Hanya saja tidak peduli bagaimana mereka berpikir, mereka tidak membayangkan bahwa tingkat fenomena seperti itu disebabkan oleh alam kondensasi roh kecil yang lemah. Namun, kondisi tubuh Ye Yuan saat ini tidak bagus. Mengapa transformasi jiwa ilahi di alam kondensasi roh begitu menyakitkan? Ye Yuan saat ini sedang mengalami sakit kepala yang membelah, jiwa ilahinya merasa seperti sedang dicabik-cabik, membuatnya berharap dia mati. Ye Yuan memiliki pengalaman masa lalu menerobos ke alam kondensasi roh, jadi tentu saja dia tahu apa itu transformasi jiwa ilahi dari alam kondensasi roh. Tapi sekarang, penderitaan semacam ini telah jauh melampaui pengalamannya. Ye Yuan akhirnya tidak tahan lagi. Dia mencengkeram kepalanya sendiri dan mulai berguling-guling di tanah dengan sedih. Di kejauhan, Nanfeng Zero yang melihat situasinya sangat ketakutan. Dia akan mulai berjalan sendiri ketika dia dihentikan oleh Yuan Fei. Raja Kera, tidak bisakah kamu melihat betapa sakitnya Ye Yuan? Cepat pergi dan selamatkan dia. Nanfeng Zero hampir menangis. Yuan Fei hanya menggelengkan kepalanya dan tidak berniat untuk pergi. Yuan Fei, Ye Yuan adalah tuanmu. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu juga akan menderita pembalasan. Nanfeng Zero mengancam ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat membujuk Yuan Fei. Yuan Fei melambaikan tangannya lagi dan terus tidak bergerak. Nanfeng Zero melihat Ye Yuan berguling-guling tanpa henti di tanah tampak seperti dia semakin menyiksa rasa sakit dan tidak bisa lagi menahannya. Dia mengangkat telapak tangan untuk menyerang Yuan Fei. Namun, kecepatan Yuan Fei bahkan lebih besar darinya. Dia langsung mengetuk bagian belakang leher Nanfeng Zero, dan Nanfeng Zero langsung pingsan. Su Yishan yang menonton di samping tidak jelas tentang apa yang sedang terjadi. Apakah Yuan Fei ini benar-benar ingin melihat Ye Yuan mati? Namun, Yuan Fei tidak memberinya banyak waktu untuk merenung. Dengan potongan tangan yang sama, Su Yishan juga pingsan. Menyelesaikan ini, Yuan Fei duduk di tanah dan diam-diam memperhatikan Ye Yuan yang sedang berjuang di tanah. Ye Yuan saat ini merasa bahwa seluruh tubuhnya akan tercabik-cabik. Bahkan sebagai seseorang yang telah melewati 2 kehidupan, dia belum pernah merasakan perasaan seperti ini. Ji Qingyun adalah seorang ahli dalam hal jiwa. Kalau tidak mungkin dia menjadi kaisar alkimia termuda. Namun, dia tidak pernah mengalami siksaan semacam ini bahkan selama kehidupan sebelumnya di mana dia menerobos begitu banyak alam kultivasi. Ini hanya menerobos ke alam kondensasi roh. Pikiran Ye Yuan hampir padam. Selama waktu ini, keinginan untuk hiduplah yang menopangnya, membuat jiwanya mempertahankan jejak kejelasan dan keabadian terakhir. Dia, Ji Qingyun, ingin membalas dendam. Dia, Ji Qingyun, ingin kembali ke alam ilahi dan membunuh pengkhianat itu dengan tangannya sendiri. Ji Changlan masih hidup dengan baik di alam ilahi. Bagaimana mungkin dia, Ji Qingyun, mati begitu saja? Ye Yuan tidak bisa menyerah sekarang. Menggunakan jejak kejelasan terakhirnya, Ye Yuan memutar mantra 1000 augmenting jiwa. Ini adalah pertama kalinya dia berputar di sekitar mantra 1000 augmenting jiwa dalam hidup ini. Karena mengolah kekuatan jiwa di bawah alam kondensasi roh tidak memiliki arti apapun. Meski begitu, keakraban Ye Yuan dengan mantra 1000 augmenting jiwa berasal dari bagian terdalam dari jiwanya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia mengolah teknik ini berkali-kali. Keterampilan ini mirip dengan bagian tubuhnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Ji Qingyun tidak terlalu tertarik pada metode kultivasi dan juga tidak tertarik pada teknik bela diri. Dia hanya tergila-gila dengan manual jiwa. Sebagai seorang alkemis, Ji Qingyun tidak dapat melakukannya tanpa panduan jiwa. Namun, mantra jiwa penambah 1000 yang telah terbukti efektif setiap kali benar-benar gagal kali ini. Bagaimana ini mungkin? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a